Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan Ahad pagi kali ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena kembali kita dipertemukan dalam kajian rutin tafsir Al-Quran yang diselenggarakan setiap Ahad pagi di Masjid Kampus UGM ini. Dan tentu banyak kesyukuran yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita patut bersyukur bahwa kajian ini sudah berlangsung sekitar 19 tahun, atau kajian ini sudah menginjak usia hampir 20 tahun. Kita patut bersyukur dan kita berharap mudah-mudahan syukur kita kepada Allah SWT mengantarkan kita untuk bisa istiqomah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan bahasan dari tafsir surat Al-Fath, yang surat ini pembahasannya sudah dimulai dari 2 pekan yang lalu. Mulai dari pengantarnya, lalu pada pertemuan yang lalu sudah mulai masuk pada ayat pertama surat Al-Fath, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Fatham mubina. Ulasan ayat pertama ini tidak kita ulang kembali pada kesempatan pagi ini, tetapi supaya nyambung dengan bahasan ayat kedua, makna fatham mubina yang dipilih oleh banyak ulama bukan Fathu Makkah tetapi perjanjian Hudaibiyah, di mana pada perjanjian tersebut sepintas terlihat bahwa kaum muslimin mendapatkan kerugian atau ada yang tidak adil dalam perjanjian tersebut. Namun justru berujung pada kemenangan yang nyata. Sulhul Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah, ketika orang-orang musyrikin yang bencinya kepada Islam menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabat yang akan melaksanakan umrah mengunjungi Baitullah. Mereka halangi, mereka tidak izinkan. Akhirnya disepakati bahwa kaum muslimin harus pulang pada tahun tersebut dan tidak melaksanakan ibadah umrah yang direncanakan. Selanjutnya ada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan selama 10 tahun tidak terjadi atau tidak boleh terjadi peperangan. Tidak boleh ada yang saling menyerang satu dengan yang lainnya. Lalu kaum muslimin dipersilahkan untuk melaksanakan umrah. Yang tertunda tahun ini bisa melaksanakan umrah pada tahun yang akan datang. Perjanjian lainnya adalah bahwa kabilah-kabilah yang akan mengikat perjanjian dengan salah satu dari kedua belah pihak, baik pihak kaum muslimin atau pihak orang-orang Quraisy, maka dipersilahkan masing-masing boleh mengikat perjanjian dengan salah satu dari kedua belah pihak. Nah, ternyata setelah kejadian ini banyak hikmah yang dirasakan, yang diperoleh oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah dakwah menjadi tersebar semakin luas. Kaum muslimin atau orang-orang beriman dimanapun berkesempatan untuk mengenal Islam. Mereka berkesempatan untuk melihat dan menyaksikan langsung bagaimana hakikat Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka gelombang orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong terus disaksikan oleh
umat manusia pada saat itu, dan itulah yang menyebabkan kenapa ini juga dikaitkan dengan bahasan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Manusia masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Artinya gelombang masuk Islam dari berbagai kalangan, berbagai pihak, jumlahnya terus bertambah. Nah, ini yang dinamakan dengan Fath. Di kemenangan, di mana kemenangan tersebut tanpa harus ada pertumpahan darah. Kemenangan tersebut diraih, didapat tanpa harus ada peperangan. Tapi tersebarnya Islam ke berbagai wilayah bisa dirasakan oleh sekian banyak umat manusia pada saat itu. Selanjutnya, itulah ulasan singkat yang terkait dengan ayat pertama. Selanjutnya, di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya liyaghfira lakallah, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu, dosamu yang telah lalu, dan dosamu yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka shiratam mustaqima, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Di ayat ketiganya Allah berfirman, wa yansurakallahu nasran aziza. Dan wa yansurakallah, dan Allah, ya, maksudnya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu dengan nasran aziza, dengan pertolongan yang kuat. Nah, ini dua ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan di hari ini. Kita lihat bersama di ayat kedua, Allah SWT berfirman, liyaghfira lakallah, agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Liyaghfira, agar Allah, liyaghfira, agar memberikan laka untukmu, Allahu Allah. Maksudnya agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Tentu kalau yang dimaksud ampunan adalah ampunan atas dosa. Maka ketika disebutkan di sini liyaghfira lakallahu, li agar atau supaya, yaghfira mengampuni, laka kepadamu, Allahu Allah, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Apa? Ma sesuatu. Ma di sini asalnya bermakna sesuatu apapun bentuknya. Tetapi jelas karena yang dimaksud di depan adalah memberikan ampunan, maka ampunan yang dimaksud adalah ampunan atas dosa. Jadi sesuatu di sini, ma di sini artinya diartikan dengan dosa. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu, ma taqaddama, dosa-dosa yang taqaddama yang telah lalu, min dzambika dari dosamu. Nah, di sini ma dijelaskan dengan min. Jadi kata sesudah min adalah sebagai penjelas kata ma. Biasanya dalam metode terjemah, kalau ada struktur seperti ini, kalau ada ma, lalu di belakangnya ada kata min, maka kata ma tersebut bisa diterjemahkan dengan kata sesudah min. Jadi langsung dimajukan ke depan, maka terjemahnya ma taqaddama min dzambika,
dosa-dosamu yang telah lalu. Ya, ma langsung diterjemahkan dengan dzambika. Dosa-dosamu taqaddama yang telah lalu. Artinya supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Agar Allah mengampunimu atas apa? Dosa-dosamu yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Ta'akhkhara sebagai lawan dari taqaddama, maknanya adalah kebalikannya. Kalau taqaddama yang telah lalu, berarti ta'akhkhara yang akan datang. Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, di sini kita lihat sebagai bentuk karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain memberikan fatham mubina, kemenangan yang nyata, Allah juga memberikan karunia dalam bentuk diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, ini sebagai bentuk Allah SWT menyempurnakan nikmatnya. Nah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Nah, apa yang dimaksud dengan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang? Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama, yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Tafsiran pertama, ma taqaddama itu adalah qablal fathi. Ya, ma taqaddama artinya dosa-dosa yang diperbuat, dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Ya. Di masa lalu sebelum Fathu Makkah. Wa ma ta'akhkhara ba'da al-fathi. Sesudah Fathu Makkah. Jadi mudah-mudahan ya ini agar atau supaya Allah mengampuni dosa-dosamu sebelum Fathu Makkah dan sesudah Fathu Makkah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua dari liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Tafsiran yang kedua, ma taqaddama itu artinya sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau qablan nubuwah, sebelum diangkat menjadi nabi. Wa ma ta'akhkhara artinya ba'dan nubuwah, setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum dan sesudah menjadi nabi. Ini tafsiran yang kedua dari ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi mudah agar Allah mengampuni dosa-dosamu sebelum menjadi nabi dan sesudah menjadi nabi. Tafsiran yang ketiga, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, bahwa ma taqaddama artinya semua yang terjadi di masa lalu. Wa ma ta'akhkhara dan yang belum terjadi. Dan yang belum terjadi. Artinya belum terjadi pada saat ayat ini diturunkan. Kita semua ketahui ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW masih hidup dan setelah itu juga masih hidup. Bukan cuma masih hidup berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan masih hidup beberapa tahun setelah turunnya ayat ini. Artinya masih ada aktivitas yang beliau jalani, namun Allah SWT memberikan kenikmatan dan karunia yang sangat luar biasa dengan diampuninya dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini tafsiran yang ketiga. Nah, artinya maaf, kalau yang tafsiran yang ketiga, semua yang telah terjadi dan semua yang akan datang. Kalau tafsiran yang keempat hampir sama dengan ini, yaitu ma taqaddama min dzambika
sebelum turunnya ayat ini, wa ma ta'akhkhara sesudah turunnya ayat ini. Jadi bedanya dengan yang ketiga, kalau yang ketiga secara khusus menyebutkan bahwa dosa Nabi SAW diampuni yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya, dosa yang akan datang. Dan dosa yang akan datang itu artinya apa? Janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu. Maksudnya agar Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu. Di kalangan para ulama tafsir, seperti yang diungkap oleh penulis kitab An-Nukat wal Uyun, bahwa makna wa yutimma ni'matahu 'alaika bisa memiliki dua makna. Yang pertama, Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk adanya Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, lalu Taif, Khaybar, merupakan bentuk-bentuk Allah menyempurnakan nikmatnya. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan ayat pertama, bahwa perjanjian Hudaibiyah sepintas dianggap sebagai kerugian, sebagai kemunduran. Kaum muslimin merasakan kerugian luar biasa dengan peperangan tersebut. Namun dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan nikmatnya, menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Selain di ayat pertama Allah memberikan kemenangan, kemenangan tersebut wujudnya dengan Fathu Makkah, Fathu Taif, Khaybar. Ini merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, tafsiran dari wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan tunduk, dengan tawadhu, dengan rendah hati terhadap orang yang takabur. Bi khudu'i man istakbara. Jadi ketika sebelum Fathu Makkah, kita semua ketahui bagaimana angkuhnya, sombongnya. Tentu sebelum itu, jauh sebelum peristiwa Fathu Makkah, bagaimana orang-orang musyrikin kasarnya, jahatnya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang menjalankan Islam. Kebencian yang luar biasa menyebabkan mereka bukan cuma menyakiti secara lisan, tapi sampai fisik, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Semua kejahatan tersebut tidak dibalas ketika Nabi SAW punya kesempatan membalas. Pada saat Fathu Makkah, seandainya Nabi SAW mau membalas semua yang pernah menyakiti dengan cara membunuh atau menyakiti, menyiksa, membantai, dan seterusnya, semuanya bisa dilakukan, tapi sama sekali tidak dilakukan. Beliau bisa. Dan ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang mampu untuk menyakiti, mampu untuk membalas, mampu untuk membantai, tetapi dia tidak lakukan, malah justru memaafkan, inilah bentuk kemenangan. Sekaligus juga bentuk nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu. Lanjutan ayatnya,
Masih di ayat kedua, Allah berfirman, wa yahdiyaka shiratam mustaqima. Wa yahdiyaka, dan agar Allah memberikan petunjuk kepadamu, shiratam mustaqima. Agar Allah memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Shiratam mustaqima. Jalan yang lurus. Apa maknanya? Ada setidaknya 2 tafsiran. Yang pertama, yaitu tawanan. Berikut juga ghanimah, harta rampasan yang beliau dapatkan pada perang Badar. Yang kedua, bisa juga bermakna itu adalah kemenangan Islam dan Fathu Makkah. Keduanya ini disebutkan oleh penulis kitab An-Nukat wal Uyun. Kalau kita cermati, tafsiran kedua ini juga dipilih oleh beberapa penulis kitab tafsir. Bahwa shiratam mustaqima dimaknai dengan jalan yang lurus, artinya Islam. Dan itu artinya agama yang lurus, yang tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan dalamnya. Nah, ini yang terdapat pada ayat kedua. Tafsiran Shiratal Mustaqim dengan Islam ini kita bisa juga temukan pada beberapa tempat, termasuk yang kita lihat pada surat Al-Fatihah. Ihdinas Shiratal Mustaqim diartikan dengan Islam. Di Shiratal Mustaqim diartikan dengan Islam. Ini juga kita bisa temukan di beberapa kitab tafsir. Nah, ini tentu nikmat yang juga disyukuri. Bahkan ini adalah nikmat terbesar kalau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Kalau cuma dibandingkan dengan dapat harta rampasan, tentu nikmat Islam tidak sebanding. Nikmat Islam jauh lebih agung, jauh lebih besar dari itu semua. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, beliau menafsirkan bahwa wa yahdiyaka shiratam mustaqima, maknanya Allah meneguhkanmu berada di atas huda, di atas petunjuk sampai Allah mewafatkanmu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan makna wa yutimma ni'matahu 'alaika, tafsirkan dengan bi'izazi dinika, menjadikan agamamu, ya, menjadikan agama Islam sebagai agama yang mulia dan memberikan pertolongan kepadamu menghadapi musuh-musuhmu serta meluaskan kalimatmu. Artinya Islam ini menjadi tersebar luas, terdengar di berbagai wilayah. Sementara wa yahdiyaka shiratal mustaqima ditafsirkan oleh As-Sa'di bahwa ini adalah kebahagiaan abadi. Ya, kebahagiaan yang bersifat abadi, bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara atau duniawi. Selanjutnya di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yansurakallahu nasran aziza. Wa yansurakallahu, wa dan yansura, memberikan pertolongan kepadamu atau menolongmu, Allahu Allah, dengan nasran, dengan kemenangan yang azizan, yang kokoh atau yang kuat. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan makna wa yansurakallahu nasran aziza, artinya kemenangan yang kokoh yang tidak diiringi atau tidak dibarengi dengan kehinaan. Ini makna dari wa yansurakallahu nasran aziza. Sementara As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ini artinya kemenangan Islam yang kuat
yang tidak dibarengi dengan kerendahan atau kehinaan. Jadi Islam semakin jaya, semakin kuat, di waktu yang sama orang-orang kafir mereka semakin redup, hina, semakin padam. Dan dua hal yang ada ini menunjukkan bahwa kemenangannya adalah kemenangan yang sempurna. Karena kemenangannya adalah kemenangan bukan pribadi, bukan keuntungan yang didapatkan oleh satu orang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemenangan ini adalah kemenangan untuk agama ini, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan tentu oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, kaum muslimin, dan orang-orang yang ada pada saat itu bisa menyaksikan langsung. Nah, Syekh Asa di dalam tafsirnya, lalu kemudian beliau juga menambahkan, di waktu yang sama juga kekuatan kaum muslimin terus berkembang, bertambah. Selain juga secara ekonomi, kaum muslimin juga terus kekuatannya berkembang. Nah, ini merupakan bentuk kemenangan juga. Ini juga merupakan bentuk kemenangan. Oleh karena itu, kemenangan ini adalah kemenangan yang hakiki. Ya, kemenangan yang sebenar-benarnya. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, dua ayat dari surat Al-Fath. Yang ayat pertamanya sudah disampaikan pada pertemuan pekan lalu, pada firman Allah SWT, Inna fatahna laka fatham mubina. Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kemenangan yang nyata, yang kemudian manfaatnya langsung Allah berikan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratam mustaqima, dan agar Allah memberikan petunjuk, meneguhkan hatimu untuk berada di atas petunjuk tersebut, yaitu Islam, berada dalam siratal mustaqimah sampai dengan bertemu dengan ajal. Ya, yang sering kita hubungkan dengan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah memberikan pertolongan kepadamu atau Allah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang tidak terkalahkan, atau kemenangan yang sempurna, kemenangan yang kaum muslimin bisa merasakan Islam semakin jaya, tetapi di waktu yang sama kaum musyrikin atau kafirin Allah hinakan. Jadi nasran aziza. Nah, ini dua ayat yang kita bisa bahas pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Ahad. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan dan pemantik semangat bagi kita bahwa kemenangan akan Allah berikan kepada orang-orang beriman, kemenangan untuk Islamnya, kejayaan untuk Islam. Maka siapapun yang mencari kejayaan dan kemenangan selain untuk Islam, maka yang diperoleh adalah kerugian atau penyesalan. Sebaliknya, ketika orang mencari kemuliaan Islam, maka dia akan menemukannya. Sekaligus juga ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana
kita belajar. Ya, kita belajar untuk meyakini bahwa satu-satunya agama yang akan Allah berikan kemenangan dan kejayaan adalah Islam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.